Capricorn, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke Capricorn, ini adalah general reading untuk kalian Capricorn Sun, Moon, Rising. Ingat, karena ini general reading, jadi ini memang tidak harus resonate dengan semua Capricorn Sun, Moon, Rising di luar sana. Ambil yang resonate, kalau nggak paham dengan poin yang disampaikan, artinya tidak resonate, pesannya bukan untuk kalian, jadi jangan dipaksakan ya. Kemudian energi general reading ini juga bisa vice versa. Sorry. Ya, oke, kita langsung saja menuju ke pembacaan tentang perasaan mereka yang dealing dengan kalian ya, Capricorn Sun, Moon, Rising. Di sini aku sudah mengambil kartu dari Oracle Cards buatan aku, ada Ocean of Emotions. Ini untuk membaca perasaan lah ya, lebih tepatnya. Kemudian aku juga menggunakan The Dust Tipping Oracle dan Life as We Know It Oracle ya. Oke, itu Capricorn Oracle Cards yang aku pakai. Lalu di sini, kalau aku lihat di sini, kita langsung menuju ke pembacaan. Kalau aku lihat di sini, yang dealing di sini selain Capricorn Sun, Moon, Rising tentunya energi yang kuat ya, yang terlihat. Ada Virgo Sun, Moon, Rising, ada Libra, ada Leo, ada Cancer, ada Taurus. Kemudian ya Libra kuat di sini. Aku melihat Libra juga di sini. Libra ada beberapa kartu ya. Kemudian ada Virgo kuat juga ya. Aquarius, Aries. Yang kuat itu Aries, Virgo, Libra. Itu kuat. Sisanya ada Aquarius, ada Leo, ada Cancer, Taurus gitu ya. Oke, Capricorn Sun, Moon, Rising, kita langsung saja buka di sini kira-kira bagaimana sih perasaan mereka yang dealing dengan kalian ya. Oke. I wanna be happy, I deserve it. Sebenarnya Capricorn, kalau aku lihat juga dari tarot yang ada di sini gitu ya, orang ini itu sedang berusaha keras untuk move on dari kalian. Di sini ada Eight of Pentacles, ada Nine of Wands gitu ya. Ini terlihat banget. Di sini ada High Priestess sama ada Three of Swords. Jadi kelihatan mereka itu sedang bekerja keras, sedang berusaha meraih apa sih? Meraih tujuan mereka untuk move on dari kalian. Karena kalau aku lihat di sini, hubungannya dengan kalian sebelumnya itu menyakitkan mereka, menyakiti mereka. Mungkin kalian juga merasa terluka gitu ya. Tapi yang aku lihat di sini, mereka pun juga terluka sih. Jadi ada rasa ingin move on karena sadar betul gitu bahwa hubungan yang kemarin itu membuat mereka sakit gitu ya. Makanya di sini ada tulisannya ini, I wanna be happy, I deserve it gitu. Kalau aku lihat di sini sih sebenarnya bukan berarti mereka sudah benar-benar move on dari kalian gitu ya. Perasaan itu ada. Kenapa kok aku bilang begitu? Karena di sini ada usaha untuk move on. Artinya perasaannya terhadap kalian itu masih ada. Tetapi ini kayak orang yang melihat hubungan itu lumayan toksik dan menyakitkan, banyak konflik mungkin ya. Jadi mereka itu lelah gitu. Sehingga mereka berusaha gitu untuk keluar dari situ gitu ya. Kalau usaha untuk move on-nya terlihat keras banget seperti ini, pertama, rasa sakitnya mungkin sebesar itu atau traumanya gitu ya, atau lelahnya sebesar itu juga. Kedua, kalau usahanya seperti ini artinya perasaan mereka terhadap kalian itu juga ada gitu. Karena kalau orang yang udah gak punya perasaan kalau orang yang udah gak punya perasaan itu lebih mudah melangkah sebenarnya, ya kan? Karena udah gak ada perasaan apa-apa, biasa aja melangkah aja, move on gitu. Tapi kalau ada usaha yang besar seperti ini, Nine of Wands, Eight of Pentacles gitu ya, itu artinya mereka pun juga berjuang untuk melepaskan perasaan mereka terhadap kalian, berjuang untuk tidak menoleh ke belakang, berjuang untuk tetap tidak kembali sama kalian gitu. Karena mereka mau merasa bahagia gitu. Karena hubungan yang kemarin menyakitkan mungkin, lalu mereka rasa mereka ingin benar-benar bahagia, yang menyehatkan mereka mungkin kayak gitu ya. Tapi ya perasaan itu masih ada, aku pikir ya. Kemudian di sini ada You Make Me Happy Thanks. Nah ini yang aku bilang, mereka masih punya perasaan sama kalian, makanya sebenarnya di sini kelihatan ada usaha besar juga untuk lepas dari kalian gitu. Karena juga tidak dipungkiri bahwa
selama bersama kalian juga ada lah bahagia-bahagianya gitu ya. You make me happy, thanks gitu. Cuman mungkin mereka lelah dengan konflik yang ada di antara kalian, sehingga sisi lain mereka bilang, I wanna be happy, I deserve it gitu. Jadi kalau ingat konflik itu mereka bilang, gue berhak untuk bahagia gitu. Mungkin memang situasi yang kemarin itu cukup melelahkan ya, dan mungkin saja juga terasa toksik gitu ya. Pertama, mungkin saja di sini keduanya itu saling controlling, atau ada yang controlling tapi pihak lain ada yang tidak bisa dikontrol gitu, sehingga yang ada akhirnya jadi benturan gitu, dan itu yang biasanya melelahkan dalam sebuah hubungan gitu ya, kayak gitu. Tetapi ya ini loh, mereka juga masih punya perasaan sama kalian gitu, makanya sepertinya perlu usaha atau perjuangan besar juga untuk move on dari kalian gitu. Ya agak repot ya gini. Maksudnya kalian pasti ngerti lah maksud aku kayak gimana gitu. Kenapa? Karena kalau orang sudah move on, udah gak punya perasaan, pasti lebih mudah dong mereka melangkah ya. Tapi ini terlihatnya mereka masih berjuang atau berusaha di sini. Artinya mereka masih menyimpan perasaan sama kalian kayak gitu. Ada mungkin ini yang aku bilang ini kebahagiaan sama kalian, memori indah sama kalian tuh ada, perasaan sama kalian itu juga masih ada gitu, dan mereka sedang berusaha move on dari situ. Cuman kalau ingat konfliknya, nah ini itu juga di satu sisi mereka juga lelah gitu. Jadi ini memang complicated gitu ya. Ya cinta ada, sayang ada, lelah juga ada gitu. Dan logikanya mungkin mengatakan mereka mau move on, logikanya mengatakan itu karena mereka merasa hubungan itu udah kurang layak buat mereka. Mereka merasa hubungan itu udah gak tepat untuk mereka jalani atau mereka pilih. Mereka merasa pilihan yang relevan, yang tepat, yang terbaik untuk situasi ini adalah mereka move on. Karena kalau aku lihat di sini ada Two of Pentacles sama ada The Priest. Jadi kelihatan mereka pun sebenarnya sedang juggling untuk move on dari kalian gitu. Jadi mereka sedang berusaha nih untuk move on ini, seperti yang aku bilang. Menimbang-nimbang juga sih sebenarnya, kayak balik nggak ya? Tapi aduh capek juga ngeliat yang kemarin. Kayaknya hubungan ini juga sulit gitu. Jadi mereka tetap kembali akhirnya pada tujuan mereka, fokus lagi pada tujuan mereka untuk move on di sini gitu. Aku nggak bilang ini berhasil atau tidak, tapi usaha besar untuk move on itu iya terlihat di sini gitu ya. Kemudian wish for reconciliation. Barusan aku bilang, aku tidak bilang mereka berhasil atau tidak ya, tapi usaha untuk move on ini terlihat besar di sini gitu. Kenapa? Karena seperti Two of Pentacles di sini gitu. Terkadang mereka juga kepikiran kalian, melihat ke belakang, tapi sisi lain mereka itu mengatakan mereka harus fokus pada tujuannya untuk move on, untuk maju ke depan, meninggalkan masa lalu gitu kan. Tetapi ya seperti yang kita lihat bahwa itu adalah konflik dalam diri mereka gitu. Tidak menutup kemungkinan mereka akhirnya berada di situasi di mana mereka berpikir apa bisa dicoba lagi ya. Makanya di sini ada wish for reconciliation gitu. Jadi ini tuh masih menjadi konflik sebenarnya, masih menjadi perdebatan dalam diri orang tersebut gitu. Ya, begitulah namanya juga perasaan ya, suka complicated gitu ya. Seperti itu. Kemudian di sini ada my attitude depends on you. Nah, ini yang aku bilang, ini kayak benci tapi cinta, benci tapi sayang, benci tapi rindu, kayak gitu lah kira-kira. Jadi mungkin mereka juga merasa lelah juga sih menghadapi, aku gak bilang sikap kalian salah atau benar ya, tapi intinya mereka merasa lelah juga menghadapi kalian gitu. Mungkin saja memang akar masalah di sini itu juga karakter kalian gitu loh, yang saling bertubrukan kayak gitu. Jadi ya kalau ingat hal-hal yang melelahkan dari kalian, mereka bisa bilang seperti ini gitu. Sikap mereka itu tergantung dari kalian kayak gitu. Tapi ini kan dari sudut pandang mereka ya. Maksudnya mungkin kalian kalau diminta bukan saran ya. Kalau diminta apa ya? Diminta berbicara, mungkin kalian juga bilang kalian lelah gitu. Jadi intinya aku nggak bilang
siapa yang benar, siapa yang salah di sini ya. Maksudnya kalau aku melihat dari sudut pandang mereka, ini kelihatan mereka itu sebenarnya juga lelah sama sikap kalian. Tapi mungkin kalian juga lelah sama sikap mereka. Makanya aku bilang, terkadang kalau hubungan itu asalnya dari karakter yang kalau masalah dalam hubungan itu asalnya, akarnya dari karakter yang terlalu bergesekan dan berbenturan ya. Kalau kayak gitu itu kadang situasinya udah saling menyakiti gitu. Jadi kayak udah nggak jelas gitu sebenarnya siapa menyakiti siapa. Bisa jadi keduanya itu sebenarnya tanpa sadar juga sudah saling menyakiti gitu. Mungkin bisa saja sih ada yang memulai duluan menyakiti, tapi bisa saja yang menyakiti duluan itu mendapatkan trigger dari sikap pasangannya sehingga mereka juga jadi kayak impulsif melakukan hal itu yang akhirnya melukai pasangannya gitu. Jadi kalau situasinya kayak gini ya, dari karakter kayak gini, itu memang kecenderungan memang saling menyakiti sih, ya maksudnya kalau akar masalahnya dari karakter yang berbenturan tadi gitu ya, hubungan itu akhirnya saling menyakiti. Jadi kayak gimana sih kalau berbenturan dua-duanya sama-sama ada bagian yang hancur gitu loh kayak gitu. Jadi ya gimana ya, kadang satu orang akan bilang gue tersakiti dalam hubungan itu, tapi ternyata pihak lain kalau ditanya gue juga tersakiti di situ. Jadi ya kayak gitu sih, emang susah ya. Jadi makanya kalau aku baca kecocokan orang itu biasanya aku lihat potensial kecocokan mereka kan. Maksudnya dilihat dari seberapa besar atau seberapa kecilnya kemungkinan untuk bergesekan atau berbenturan. Oh ini cuman gesekan kecil, oh ini benturan besar gitu. Kelihatannya kayak gitu. Kalau udah benturan besar itu pasti aku bilangnya hubungan ini cenderung saling menyakiti gitu. Tapi aku kan nggak bilang oh ini yang tersakiti, oh itu yang menyakiti, atau sebaliknya gitu kan. Aku nggak bilang gitu. Biasanya sih aku nggak bilang gitu ya. Biasanya aku pakai kalimatnya hubungan ini cenderung saling menyakiti, karena biasanya udah kayak nggak jelas. Mungkin keduanya sadar atau nggak itu saling memberikan trigger untuk menyakiti gitu, trigger untuk pasangannya melakukan hal-hal yang menyakitinya dan sebaliknya lah, intinya gitu ya. Intinya ya saling menyakiti. Oke, kita lanjut aja. Sorry ya, Capricorn Sun Moon Rising. Nah di sini ada The Sun sama ada Five of Swords. Jadi ini loh, mereka itu selalu optimis mereka bisa menemukan kebahagiaannya di masa depan tanpa kalian gitu. Tapi itu masih jadi konflik batin seperti yang aku bilang dari tadi. Di sini ada Five of Swords bahkan. Karena apa? Mereka kayak kalau aku lihat di sini ya, mereka kayak masih ragu sih sebenarnya untuk melepaskan kalian. Gimana ya? Terkadang jauh di dalam lubuk hati mereka itu kalau ditanya lagi gitu ya, mereka ragu. Ada keraguan walaupun sedikit. Tapi logika mereka mengatakan mereka harus move on. Kayak gitulah intinya. Oke? Space and privacy. Keterbukaan menjadi tanda kepercayaan dan kenyamanan seseorang. Sejauh mana itu terjaga. Keterbukaan menjadi tanda kepercayaan dan kenyamanan seseorang gitu ya. Itu kalau aku lihat di sini sih sebenarnya kalian tuh kayak saling, kan kalian sedang tidak bersama nih ya. Kelihatannya di sini. Ini sih udah jelas nggak bersama gitu ya. Orang yang dimaksud di sini ya kalau aku lihat ya. Iya, jadi sebenarnya kalian tuh di jarak dan waktu yang memisahkan kalian gitu ya. Waktu yang memisahkan gimana tuh maksudnya? Maksudnya adalah kalian sedang terpisah gitu kan. Jarak yang ada di antara kalian gitu ya. Itu memberikan kesempatan buat kalian juga untuk melihat lagi situasi yang pernah ada, atau melihat lagi lah keadaan kalian gitu. Baiknya bagaimana? Baiknya melepaskan atau lanjut gitu kan. Kayak kalian butuh waktu juga sih. Semuanya itu di sini butuh waktu. Kalian butuh waktu, mereka di sini juga butuh waktu gitu ya. Waktu yang ada itu bisa menjernihkan ya semua pihak gitu. Kira-kira apa sih yang mereka inginkan dari hubungan ini atau dari hidup mereka lah. Pokoknya waktu itu nanti akan menjernihkan. Apakah mereka ingin kembali? Apakah kalian akhirnya memutuskan kembali atau oh ternyata ini udah yang baik gitu. Jadi biarkan waktu yang
yang membantu kalian untuk memikirkan inilah ya. Oke, lanjut ya. Oke, intuisi dan hati tak pernah salah berhenti mengabaikan mereka. Oke, aku pikir di sini ada yang kayak situasinya seperti ini. Di dalam lubuk hatinya, jauh di dalam lubuk hatinya gitu ya, ada yang memanggil, ada yang berteriak untuk mencoba kembali gitu ya. Tetapi ada sisi dari orang tersebut yang berusaha melawan itu ya, kayak gitu. Jadi seperti yang aku bilang, ada konflik dalam batin orang tersebut, dalam batin mereka ya. Choice, nah ini, berhati-hati memilih langkah yang melawan suara hati. Intuisi bisa membawa pesan, bisa sebagai pertanda gitu ya. Terserah sih sebenarnya mau kembali atau tidak, tetapi coba pertimbangkan suara hati dan intuisi. Jangan-jangan intuisi kalian itu membawa pesan khusus gitu ya. Jadi di sini kayak sedang berada di persimpangan gitu ya. Kembali bersama mereka atau lanjut benar-benar melepaskan mereka, kayak gitu ya. Spiritual connection, aku bacakan ya. Sesuatu yang terus tumbuh tak lekang oleh waktu dan mendewasakan. Iya. Jadi perasaan di sini tuh masih ada, keterikatan emosional, koneksi spiritual, koneksi jiwa, soul connection kalian di sini tuh ada, masih terikat ya. Dan apa ya? Itu kemungkinan akan terus ada ya, maksudnya spiritual connection, soul connection itu tetap ada ya, maksudnya perasaan itu mungkin tetap ada gitu, tinggal bagaimana menyikapi perasaan itu mungkin bisa berubah tergantung emosi, maksudnya emosi kalian di situasi itu, tergantung perspektif kalian, tergantung hal-hal yang terjadi di hidup kalian lah ya, karena hal-hal yang terjadi di hidup kalian itu akan membawa kalian pada perspektif tertentu kan ya, bagaimana kalian memandang sesuatu gitu ya, bagaimana akhirnya kalian menyikapi sesuatu gitu, kayak gitu. Mungkin menyikapinya bisa sesuai dengan situasi kalian gitu ya, tetapi perasaannya mungkin saja masih stay di situ, perasaan itu ya, kayak gitulah intinya, karena ya mungkin itu asalnya dari soul connection itu sih. Oke. Ya. Kemudian di sini tulisannya, ya, sesuatu yang terus tumbuh tak lekang oleh waktu dan mendewasakan. Ya, soul connection itu membuat soul connection dan pertemuan kalian itu kan juga menjadi trigger kalian untuk saling, aku ulang ya, soul connection dan pertemuan kalian itu gitu ya, itu adalah trigger yang kalian berikan satu sama lain gitu ya, untuk kalian tumbuh gitu kan. Memang rasanya menyakitkan, tetapi ya kalian tumbuh gitu. It's okay. Lanjut di sini. Nah, obsesi dan rasa iri pada seseorang dapat menjadi stimulus untuk menyakiti orang lain. Sikap itu akan menjadi manifestasi buruk yang ia terima di waktu berbeda. Obsesi dan iri tidak pernah sejalan dengan kebahagiaan. Jadi mungkin saja hubungan kalian dulu berakhir seperti yang aku bilang. Ini kan ada konflik, ada trauma, ada rasa sakit, ada kayak kelelahan gitu menghadapi situasi ini gitu ya, menghadapi karakter satu sama lain. Mungkin ada itu, ada yang berusaha controlling, gak sadar kalau dia memberikan kontrol yang terlalu berlebihan sehingga rasanya tuh menekan, terus akhirnya menyakiti kayak gitu. Jadi intinya sih hal-hal yang seperti itu dipikir lagi, karena apa ya, kita nggak mungkin mempertahankan orang kalau orang itu justru jadi nggak bahagia dengan sikap kita gitu. Intinya kayak gitu. Tapi kalau kita rasa itu adalah standar kita gitu ya, ya udah berarti balik lagi kita bisa punya punya standar gitu ya. Orang lain pun juga punya pilihan untuk stay atau tidak di situ. Intinya kayak gitu. Intinya kita itu tidak bisa memaksakan orang lain. Kita cuma bisa memilih gitu ya, mau stay di situ atau tidak, memilih untuk melonggarkan standar kita atau tidak, memilih untuk bisa negosiasi atau tidak gitu ya, memilih untuk tetap atau move on gitu aja. Kita selalu punya pilihan gitu, tapi jangan sampai kita kayak
nggak fair. Maksudnya ini kan kita berusaha fair untuk semua pihak, untuk diri kita, untuk orang lain gitu. Kalau kita memaksakan kebebasan mereka, akhirnya mereka nggak bahagia di situ, kita juga akan kehilangan orang itu. Itu nggak fair buat mereka juga kan kalau kita kayak menekan mereka gitu ya. Kayak gitu sih. Kalau orang yang jadi budak cinta itu juga nggak fair sama diri mereka sendiri gitu. Tetapi selalu ingat bahwa kita selalu punya pilihan untuk tetap bersama orang itu atau tidak gitu aja sih. Jadi jangan sampai gue mau sama orang itu tapi orang itu juga harus selalu mengikuti gue. Itu artinya tidak fair gitu kan. Bisa juga situasinya kayak gini loh. Kalian punya standar-standar khusus gitu ya. Dan itu sesuatu yang tidak bisa ditawar gitu ya. Kemudian orang tersebut tidak bisa memenuhi itu, ya nggak apa-apa. Artinya kalian bisa berbesar hati aja gitu. Tidak segala hal bisa dipaksakan dan hargai pendapat mereka, pilihan mereka, dan kalian juga punya pilihan untuk nggak meneruskan itu karena standar kalian tidak dipenuhi, misalkan kayak gitu. Intinya sih gitulah ya. Oke, kalian pasti paham ya. Ya, selanjutnya selalu ada konsekuensi atau karma bagi seseorang yang mengejar kepuasannya dengan menyakiti orang lain. Seorang yang bahagia tidak tertarik menyakiti orang lain. Seorang yang selalu mencari cara menyakiti orang lain. Seseorang yang selalu mencari cara menyakiti orang lain, dia tidak pernah berada dalam kebahagiaan. Di sini menemukan tulisan-tulisan karma ya. Ini karma. Ini juga ada karmanya nggak sih? Ini nggak ada tulisan karma sih, tapi ada tulisan manifestasi buruk gitu ya. Manifestasi buruk, dan ini ada tulisan karma. Mungkin ini sebagai pertanda juga ya. Artinya gini. Sorry ya, bentar ya aku. Oke. Kalau aku lihat di sini, ini ada clue, ada manifestasi buruk, ada karma. Ya, walaupun karma itu ada karma baik dan karma buruk ya. Maksudnya gini. Mungkin saja. Tapi pokoknya gini lah, ini pesan mungkin bukan untuk semuanya, tetapi ini pesan mungkin tidak harus resonate untuk semua orang, tetapi ini bisa menjadi pesan untuk semua orang juga sih, karena ini pesan yang standar, oke? Oke, terima atau tidak gitu ya. Intinya gini, seseorang terkadang itu bisa terobsesi untuk mendapatkan sesuatu. Ya. Itulah kenapa kita harus mengambil kontrol pikiran kita, gitu ya. Berusaha menjalani sesuai dengan kode etik kita. Artinya kalau ada hal yang bertentangan dengan suara hati, itu hati-hati, jangan diterobos gitu ya. Contoh ya, orang yang terobsesi untuk mendapatkan sesuatu, dia dikontrol obsesinya. Ditakutkan kalau orang sudah berada di titik itu, apapun akan dia terjang. Ya, baik buruknya walaupun itu melawan suara hatinya, dia akan menerjang itu karena dia sudah terobsesi untuk mendapatkan sesuatu itu gitulah ya. Untuk mendapatkan sesuatu gitu. Dia sudah terobsesi di situ. Itu yang bahaya gitu loh. Takutnya dia menghalalkan segala cara. Gitu ya. Maksudnya ingat bahwa hari ini kita bisa berjaya gitu ya. Tapi di hari yang lain kita bisa aja berada di titik sebaliknya gitu loh. Artinya kalau kita punya kekuatan itu, berusaha untuk menggunakan sebijaksana mungkin. Karena kita itu akan memanifestasikan setiap langkah hidup kita intinya ya. Jadi oke, saat ini gue bisa melakukan A, gue akan melakukan A dengan seenaknya gitu. Ya, itu harus diwaspadai karena di lain waktu kita itu akan merasa bahwa kita itu ternyata bukan apa-apa gitu loh. Karena maksudnya kita bukan apa-apa di semesta ini gitu loh. Di satu sisi kita merasa kita powerful dengan pikiran kita. Tapi di sisi lain kita juga disadarkan sama semesta bahwa kita itu cuman titik aja di semesta ini gitu loh. Jadi kita selalu bertanggung jawab, selalu menerima konsekuensi dari setiap pilihan kita, baik atau buruk konsekuensi itu ya, enak atau tidak enak konsekuensi itu. Makanya maksudnya hati-hati gitu loh ya. Itulah kenapa walaupun kita menginginkan sesuatu, ada baiknya kita selalu kontrol itu. Kontrol, desire, passion, obsesi. Passion itu bagus, desire itu bagus. Bagusnya apa? Itu punya sisi bagus sih. Sisi bagusnya itu menstimulus orang atau memberikan trigger pada orang ya, membuat orang itu jadi terpacu untuk mengejar sesuatu dalam hidupnya ya. Pencapaian-pencapaian bagus itu kan
semua juga ada kaitannya dengan desire orang itu ya. Misalkan orang itu mau jadi juara gitu ya, dia punya desire untuk menjadi juara yang mengantarkan dia untuk terus berusaha memanifestasikan itu, juara itu gitu ya, seperti itu. Tapi kalau itu tidak dikontrol, takutnya semua hal yang bukan semua hal, kalau nggak bisa dikontrol gitu ya, takutnya segala hal yang bahkan melawan suara hatinya itu dia lawan gitu. Maksudnya terkesan menghalalkan segala cara, bahkan itu mungkin tidak sesuai dengan kode etiknya gitu misalkan. Nah takutnya itu jadi manifestasi buruk di kemudian hari, takutnya gitu loh. Jadi lebih baik hati-hati ya, pertimbangkan lagi. Mungkin saat ini kita bisa mendapatkan ini dengan berbagai cara, tapi kita kan juga harus tahu akan ada konsekuensi di kemudian hari dari apa yang sudah kita pilih itu. Menurut aku, hidup itu pasti ya ada enaknya, kadang ada down-nya gitu ya. Ada bagian kita harus merasa sedih, mungkin harus belajar berbesar hati gitu ya. Tapi yang penting kita nggak terjebak pada rasa bersalah karena sudah melakukan hal yang melawan suara hati kita, ngerti nggak ya? Misalkan contohnya, kalau setiap pilihan itu pasti ada konsekuensinya ya. Tapi kalau kita tetap stay pada suara hati atau kode etik gitu ya, walaupun jalannya nggak mudah gitu ya, tetapi setidaknya kita nggak dibebani rasa bersalah. Bayangkan kalau misalkan kita menyakiti dengan sengaja padahal orang itu mungkin ya nggak punya masalah gitu loh sama kita, misalkan ya, misalnya kita saat ini semena-mena gitu ya, seenaknya gitu. Takutnya suatu saat kita merasa bersalah dengan sikap yang pernah kita lakukan ini gitu. Takutnya, tapi intinya sih kalau kita melakukan sesuatu yang berlawanan dengan suara hati kita saat ini, takutnya itu ada penyesalan, ada rasa bersalah. Hidup dengan rasa bersalah itu nggak enak loh, kayak gitu. Jadi walaupun apapun jalannya, sebenarnya pasti akan ada enak dan nggak enaknya gitu. Yang penting nggak usah dibebani dengan rasa bersalah itu, ya. Rasa bersalah karena menerima konsekuensi yang nggak enak gitu. Oh, nyesel nih menerima konsekuensi yang nggak enak ini, gitu. Jadi ada rasa bersalah di situ. Kalaupun misalkan jalannya nggak mudah gitu ya, itu juga konsekuensi sebenarnya. Tapi setidaknya terbebas dari rasa bersalah gitulah. Pasti kalian ngerti maksudnya. Itu kalau itu resonate sama kalian. Intinya jangan sampai obsesi itu, desire itu membuat kita melakukan segala hal yang bertentangan dengan suara hati kita gitu ya, yang nanti akan menjadi penyesalan di kemudian hari gitu. Karena selalu ada konsekuensi atau manifestasi dari setiap langkah, oke? Ketika seseorang ingin meraih sesuatu, ia perlu melepaskan ketakutan yang memberatkan langkahnya. Ketika seseorang ingin menggapai kebahagiaan, ia perlu melepaskan beban masa lalunya. Masa lalu hanya perlu dipahami pelajarannya. Oke, kalau dari sini sih sebenarnya ini pesan yang aku dapat dari orang yang berusaha move on di sini. Dimana orang itu, pihak itu kan sedang berjuang untuk move on ya. Nah ini pesan untuk mereka gitu ya. Mereka berusaha untuk melepaskan beban masa lalu dan benar-benar melangkah dengan ringan gitu. Kayak gitu. Ini kayak orang yang sedang berjuang untuk move on seperti yang aku bilang tadi di Nine of Wands ini gitu. Seperti itu. Oke, itu aja untuk kalian Capricorn Sun Moon Rising ya. Jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Good luck ya buat kalian. Bye.